Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nurdiana. Saya Vidya Fermadanti. Saya Yuli Triani. Kelompok kami akan menjelaskan tentang fraud, internal control, dan case. Yang pertama, fraud akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fraud adalah kecurangan, yaitu tindakan tidak jujur seorang karyawan demi kepentingannya sendiri yang berdampak merugikan perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja. Pengendalian internal atau internal control. Yang pertama, metode-metode dan tindakan yang dapat diambil. Untuk 1, melindungi aset. 2, meningkatkan keakuratan dan keandalan catatan akuntansi. 3, meningkatkan efisiensi operasi. Dan 4, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, lingkungan atau iklim pengendalian. Yang kedua, penilaian resiko. Ketiga, aktivitas pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah pemantauan. Prinsip-prinsip aktivitas pengendalian internal, pengukurannya dengan 1, penilaian manajemen terkait resiko yang dihadapi. Dan yang kedua, ukuran dan sifat perusahaan. 6 prinsip aktivitas pengendalian. 1, penetapan tanggung jawab. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, prosedur dokumentasi. Keempat, pengendalian secara fisik. Kelima, verifikasi internal secara independen. Dan yang terakhir, pengendalian sumber daya manusia. Lanjut. Prinsip-prinsip aktivasi pengendalian internal terdiri dari physical control, verifikasi internal secara independen, pengendalian sumber daya manusia, keterbatasan pengendalian internal terdiri dari kos pengendalian tidak boleh melebihi manfaatnya, faktor manusia, dan skala atau ukuran perusahaan. Cash receipt control. Cash mencakup uang logam, uang kertas, cek, money order, serta uang yang ada di berangkas, perusahaan, atau yang tersimpan di bank. Penerimaan kas berasal dari penjualan tunai, pembayaran hutang dari customer, penerimaan bunga, sewa dan dividen, investasi pemilik atau pemegang saham, pinjaman bank, dan hasil penjualan aset lain persediaan atau inventory. Mail receipt. Mail receipt harus dibuka oleh 2 orang, daftar penerimaan harus disusun, dan ceknya di-endorse. Salinan daftar penerimaan bersama-sama dengan cek dan remittance receipt dikirim ke kasir. Kasir menambahkan cek-cek yang diterima ke over-the-counter receipt, menyusun ikhtisar kas harian, dan melakukan setoran bank setiap hari. Salinan daftar penerimaan juga dikirim ke manajer keuangan untuk dibandingkan dengan total yang tercantum dalam ikhtisar kas harian. Selanjutnya ada cash disbursement control, yaitu pengendalian internal atas pengeluaran kas. Umumnya akan lebih efektif jika perusahaan melakukan pembayaran dengan cek, tidak secara tunai. Penerapannya melalui sistem voucher atau dana kas kecil atau petty cash. Over-the-counter receipt. Penetapan tanggung jawab, hanya karyawan yang ditunjuk yang berwenang untuk menandatangani cek dan menyetujui vendor. Yang kedua, prosedur dokumentasi. Gunakan cek tercetak. Cek harus didasari faktur yang telah disetujui karyawan. Harus menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membayar biaya-biaya. Selanjutnya, verifikasi internal secara independen. Bandingkan cek dengan faktur, lakukan rekonsiliasi bank setiap bulan.
Yang keempat itu pemisahan tugas. Persetujuan dan pembayaran dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Penandatangan cek tidak melakukan catatan pengeluaran. Yang kelima, pengendalian fisik. Simpan cek dalam peti atau lemari besi. Batasi aksesnya. Cetak jumlah rupiah cek dengan mesin yang tintanya tidak bisa dihapus. Pengendalian SDM. Bertanggung jawab karyawan yang menandatangani kas harus mereka untuk mengambil cuti. Lakukan pengecekan secara diam-diam. Penggunaan cek dengan nomor urut tercetak dalam pengeluaran kas merupakan penerapan fungsi prosedur dokumentasi. Pengendalian dengan voucher system. Dijaring persetujuan oleh orang-orang yang berwenang untuk memastikan semua pengeluaran dengan menggunakan cek dilaksanakan sebagaimana mestinya. Voucher adalah formulir autorisasi yang harus disiapkan untuk tiap-tiap pengeluaran. Selanjutnya itu ada pengendalian dana kas kecil atau petty cash fund control. Dana kas kecil digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam jumlah kecil. Mencakup penetapan dana kas kecil, pembayaran dari dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Ciptakan pengendalian internal kas yang lebih baik dengan cara meminimalkan jumlah uang di perusahaan. Kedua, mengakibatkan pencatatan ganda atas transaksi-transaksi kas, yaitu oleh pihak perusahaan dan pihak bank. Yang ketiga, mengharuskan dilakukannya rekonsiliasi bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang control features use of a bank, yaitu menciptakan pengendalian internal kas yang lebih baik. Yang satu, meminimalkan jumlah uang di perusahaan. Yang kedua, mengakibatkan pencatatan ganda atas transaksi kas yaitu oleh pihak perusahaan dan pihak bank. Yang ketiga, mengharuskan dilakukannya rekonsiliasi bank. Selanjutnya, ada rekonsiliasi bank, yaitu merekonsiliasi saldo menurut pembukuan perusahaan dengan saldo menurut bank untuk mencapai saldo kas yang sebenarnya atau sesuai. Terus yang difokuskan yaitu deposit in transit, outstanding check, error, dan bank memoranda. Kesalahan perusahaan yaitu book error, jurnal pengeluaran kas menunjukkan cek nomor 43 adalah pembayaran. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank, yaitu merekonsiliasi saldo menurut pembukaan perusahaan dengan saldo menurut bank untuk mencapai saldo kas yang sebenarnya atau sesuai. Item-item yang direkonsiliasi yaitu deposit in transit, yaitu setoran yang belum diterima pihak bank. 2, outstanding check, cek-cek yang masih beredar. Ketiga, error atau kesalahan. Dan keempat, memo bank. Contohnya bisa dilihat di slide ini. Dan contoh-contoh case-nya. Selanjutnya yaitu electronic fund transfer system. Selanjutnya yaitu ada electronic fund transfer atau EFT system, yaitu sistem pembayaran yang menggunakan kabel, telepon, atau komputer untuk mentransfer saldo kas dan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. EFT umumnya berdampak pada pengendalian internal yang lebih baik karena tidak ada uang tunai atau cek yang ditangani oleh karyawan. Demikian saya sampaikan, untuk kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Udah.